Salam sehat, salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali dalam Misbah Keluarga. Sampai renungan ini disampaikan, belum ada yang benar-benar pasti bisa menangani virus COVID-19 kecuali dengan berusaha hidup bersih, social distancing, PSBB, dan usaha-usaha baik lainnya. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan banyak orang, baik itu perusahaan, lembaga keagamaan, sektor-sektor ekonomi seperti mal, pasar, untuk sementara di stop atau dibatasi sampai jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi hal tersebut, jika hal seperti ini tidak teratasi, dampak yang sangat mungkin terjadi adalah krisis. Itulah sebabnya pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini kita akan menyinggung persiapan menghadapi krisis dengan memunculkan teladan Nabi Musa. Ayat dasarnya terambil dari Keluaran pasal 14 dengan judul perikop Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Adapun yang akan terjadi di depan, ready or not, kita harus bersiap sedia menghadapi berbagai krisis kehidupan. Bagaimanakah kesiapsediaan itu ditunjukkan di tengah krisis? Kesiapsediaan itu ditegakkan dengan pilar-pilar atau tiang-tiang utama yang penting. Setidaknya ada 4 pilar, yaitu yang pertama sikap memandang Tuhan. Keluaran 14, bangkit dari kegagalan. Keluaran 32, menjaga kekudusan di bilangan yang ke-12. Dan sikap taat terhadap keputusan Tuhan, bilangan 20 ayat 2-13. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu saja, bagaimana persiapan menghadapi krisis dengan sikap memandang kepada Tuhan. Yesus telah memberikan contoh tentang kehidupan yang siap sedia. Ia menanggung derita yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Pada saat krisis begitu dahsyat, ia rela menderita bagi kita. Bahkan ia menanggung krisis itu dengan penuh daya juang hingga garis akhir dengan finishing well. Musa juga bersikap seperti itu pada saat ia mengalami krisis demi krisis. Satu yang Musa kerjakan saat menghadapi krisis adalah sikap memandang kepada Tuhan yang tertulis pada Keluaran pasal 14. Pada saat Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir, tidak sedikit di antara mereka yang bersikap menggerutu, ngedumel, dan tidak bersuka cita. Namun Musa tetap tabah memimpin mereka. Ayat 11 dan 12 itu mengatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir, dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun mereka sangat ketakutan, lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan seperti terdengar di ayat 11 dan 12 di atas. Firaun dan pasukannya mengejar dengan 600 kereta yang terpilih, masing-masing lengkap dengan perwiranya di ayat yang ke-7. Nah, kondisi saat itu orang Israel terpojok di tepi laut Teberau, dan mereka menghujat Musa. Ketegangan semakin meningkat dan pasukan Firaun semakin mendekat. Sekarang mereka juga menghadap keganasan gelombang laut. Musa berseru kepada orang Israel, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam di sana saja. Ayat 14. Bapak Ibu Saudara, barangkali di musim pandemi ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit seperti Musa dan Israel pada saat itu. Depan kita laut tanpa perahu, belakang kita musuh dengan senjata di luar batas, kanan kiri tebing atau padang gurun yang membuat kita terjerumus binasa, atau musuh melihat kemana kita lari. Saudaraku, krisis tidak harus dihadapi dengan sikap tegang. Kanan, kiri, depan, belakang, bahkan tanah yang diinjak pun menjadi jalan buntu. Masih ada satu jalan ke atas, dengan mempersilahkan Tuhan Allah bertindak untuk kita. Kalau kita bertindak dengan kekuatan sendiri, kita akan hancur berkeping-keping. Sebaliknya, kalau kita berserah,
kita akan menikmati pertolongan Allah yang hidup. Selebihnya kita bisa berdiam diri. Ketika Musa hanya memandang Tuhan saja dengan mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, maka Tuhan menjawab doa Musa dengan berfirman di ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tongkat di tangan Musa hanya mampu mengembalakan beberapa kambing domba, tetapi tongkat Musa yang diberkati oleh Tuhan sanggup mengembalakan seluruh bangsa Israel untuk memperoleh jalan dari sesuatu yang mustahil. Nah, tongkat adalah senjata atau alat kerja bagi seorang gembala. Apa pekerjaan saudara sekarang? Apa kesulitan saudara? Serahkanlah itu kepada Tuhan agar kita mengalami terobosan baru untuk tujuan yang lebih besar dan lebih mulia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi saudara yang mengasihi Dia. Tetaplah memandang kepada Tuhan untuk menerima pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati.